Do you know what that means? Are we going to stand around here all day, or are we going to fight? Dalam film-film spionase, kita sering disuguhi adegan agen mata-mata menghabisi target tertentu dengan cara-cara yang beyond our imagination. Sniper, bom, pembunuhan langsung, racun. Bener nggak sih mereka melakukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan nyata? Kisah ini punya jawabannya. Georgi Markov, penulis terkenal asal Bulgaria, sudah sejak 6 tahun terakhir ini memutuskan tinggal di London. Di ibu kota kerajaan Inggris ini, ia bekerja sebagai wartawan di kantor berita BBC. Di masa-masa awalnya berada di London, dia suka naik taksi atau bis untuk menuju ke tempat kerjanya. Tapi beberapa tahun terakhir ini ia memilih berjalan kaki, bukan saja supaya tubuhnya lebih fit, tapi juga karena ia ingin bisa menikmati pemandangan kota. Dari tempat tinggalnya ke kantor, dia akan melewati jembatan Waterloo, di mana biasanya dia akan berhenti sejenak untuk memandangi istana Westminster yang klasik dan The London Eye yang ikonik. Pagi itu, 7 September 1978, seperti biasa Georgi meninggalkan flatnya dan mulai melangkahkan kaki menuju ke kantor. Namun, kali ini saat dia mendekati jembatan Waterloo, tiba-tiba hujan mulai turun. Dan sialnya, Georgi tidak membawa payung. Jadi dia berlari melintasi jembatan supaya tidak basah kuyup. Napasnya terengah-engah waktu dia sampai di seberang jembatan, sementara hujan semakin lebat, sedang jarak ke kantornya masih cukup jauh. Maka Georgi memutuskan untuk naik bis. Dia lalu menerobos hujan menuju kanopi sebuah toko di dekat halte dan menyelipkan diri di antara orang-orang yang sudah lebih dulu di situ. Saat sedang berdiri menunggu bis itulah, tiba-tiba saja Georgi merasakan sengatan yang menusuk di belakang paha kanannya. Secara refleks dia meraba bagian kakinya yang sakit, namun tangannya tak menemukan apa-apa. Dia lalu mencoba menengok ke belakang pahanya, namun di tengah-tengah orang yang berdesakan di situ dia kesulitan melakukannya. Akhirnya Georgi hanya bisa diam sambil bertanya-tanya, apa sih ini yang bikin sakit? Jangan-jangan ada orang nggak sengaja menusukkan pensil atau laba-laba menggigit, tetapi sebelum dia berpikir lebih jauh, bis yang ditunggunya datang dan Georgi pun melompat masuk. Beberapa menit kemudian, saat turun dari bis dan melangkah ke dalam gedung, dia sudah agak lupa dengan sakit di kakinya. Tetapi begitu dia sampai ke mejanya dan bagian belakang pahanya menyentuh kursi, spontan Georgi mengangkat kakinya ke atas karena sengatan rasa nyeri yang sangat tajam. Georgi merasa ada sepotong benda tajam menancap di belakang pahanya dan dengan duduk di kursi, benda itu seakan ditusukkan jauh ke dalam kakinya, menimbulkan perasaan sakit berdenyut-denyut yang membuat Georgi segera mencengkeram belakang kakinya. Dia kembali meraba-raba mencari penyebab sakitnya itu, tapi tangannya tidak menemukan sesuatu pun menancap di sana. Dia pun lalu kembali duduk dan dengan hati-hati meletakkan kaki kanannya supaya tidak menekan terlalu keras di tempat yang sakit dan mulai lagi bekerja. Pagi itu sampai menjelang siang, Georgi bekerja sangat keras karena dia bukan hanya menyelesaikan tumpukan pekerjaannya, tetapi juga mati-matian melawan rasa nyeri yang menusuk di belakang kakinya. Tetapi sesudah tengah hari, rasa sakit di kakinya semakin kuat, seakan-akan ada benda dengan duri-duri mencuat yang menusuk-nusuk dagingnya. Sakitnya benar-benar terasa sangat menyiksa sehingga keringat dingin membasahi Georgi dan bahkan dia sampai harus menggertakkan gigi untuk menahannya. Sambil meringis menahan sakit, dia pergi ke kamar mandi, menurunkan celananya, dan saat dia melihat bagian belakang kakinya di cermin, dia merasa agak lega karena yang dia lihat hanya semacam bengkak kecil berwarna kemerahan yang kelihatannya tidak terlalu serius. Dia yakin bengkak itu hanya akibat tusukan pensil atau sengatan lebah atau apapun itu, yang pasti itu hanya masalah kecil yang tidak perlu diambil pusing. Jadi dia memakai lagi celananya dan kembali ke mejanya.
So, sepanjang sore itu dia terus menyelesaikan pekerjaannya, tetapi menjelang sore dia mulai merasakan demam dan menggigil yang menyerangnya secara bersamaan. Ketika malam itu akhirnya dia pulang, istrinya kaget melihat Georgie begitu pucat, berkeringat deras, dan jalannya sempoyongan. Dia lekas memapahnya dan saat tangannya menyentuh kening Georgie, ia merasakan tubuh suaminya sangat panas. Georgie menjelaskan apa yang terjadi dengan kakinya dan berkata, "Nggak usah khawatir, ini cuma masalah kecil." Tetapi istrinya yang melihat Georgie sangat kacau berkata tegas, "Enggak, kamu jelas sakit dan kita harus ke dokter sekarang." Jadi dia segera memanggil ambulan. Di ruangan IGD, ketika dokter memeriksa bagian belakang pahanya, Georgie ikut menengokkan kepalanya dan walaupun dia nggak bisa melihat sepenuhnya, dia sudah kaget saat tahu bengkak kecil di belakang kakinya tadi kini telah membesar berkali-kali lipat dan tampak mengerikan. Dokter yang memeriksanya pun keheranan. "Oke, tunggu sebentar," kata dokter itu. Lalu dia keluar ruangan dan kembali dengan seorang dokter tua. Dokter tua ini memeriksa dengan teliti sambil berdiskusi dengan koleganya sebelum kemudian berkata, "Saya belum tahu pasti apa penyebabnya, tapi bengkak itu kelihatannya seperti gigitan hewan berbisa. Waktu Anda di halte menunggu bis, apa ada orang yang memegang reptil?" "No, saya nggak melihat siapapun membawa reptil," jawab Georgie. "Saya juga nggak melihat ada yang aneh di sekitar saya. Semua orang cuma berdiri di sana lalu tiba-tiba saja saya merasakan sakit di kaki." Begitulah, kedua dokter itu belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan kakinya, sehingga satu-satunya hal terbaik saat ini yang bisa dilakukan adalah memasukkan Georgie ke ruang perawatan dan memantau perkembangannya sambil melakukan beberapa tes laboratorium. Jadi malam itu Georgie dirawat di rumah sakit. Membaikkah kondisinya? Dengan bantuan obat, Georgie bisa tidur. Namun, keesokan harinya dokter yang memeriksanya sangat kaget melihat bengkak di kakinya menggelembung seperti balon. Sangat bengkak, sangat merah, dan apapun itu yang bersarang di kakinya tampaknya mulai menyerang ke bagian-bagian lain tubuhnya. Georgie mulai susah diajak berkomunikasi, omongannya kacau, dan dia bahkan meyakini ada orang yang mencoba membunuhnya dan itulah sebabnya mengapa dia sangat sakit. Tambah lama, khayalannya tambah tidak karuan. Georgie mulai menuduh dokter dan perawat ikut berkonspirasi membunuhnya, sehingga dia melawan mereka dan menolak obat-obatan yang diberikan. Hari berikutnya, kondisi Georgie semakin kritis. Monitor jantung menunjukkan detak jantungnya tidak beraturan dan tampak jelas dia sudah diambang kematian. Tetapi para dokter dan para perawat benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengannya, sehingga mereka juga tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantunya. Esoknya, pada hari ketiga, Georgie pun tewas. Tubuhnya dikirim ke laboratorium forensik untuk mencari tahu apa penyebab sakit di kakinya, karena tampaknya itulah yang memicu kematiannya. Hasil otopsi mengungkap sesuatu yang sama sekali tidak diduga-duga. Tepat di bawah titik di mana dia merasakan sakitnya itu, ahli forensik menemukan segelintir logam kecil. Sangat kecil, nyaris seukuran ujung pulpen sehingga petugas forensik hampir tidak melihatnya. Saat benda aneh itu diletakkan di bawah mikroskop, tampaklah sekeping logam dengan 2 kantung di dalamnya. Pengujian lebih lanjut pun dilakukan, dan ditemukanlah residu risin di dalam kantung logam itu. Risin adalah senyawa racun yang sangat kuat dan lebih mematikan daripada sianida. Hanya dengan dosis sekecil 1,5 mg dimasukkan ke tubuh manusia, racun ini pasti akan membunuhnya. Berbeda dengan sianida yang memiliki penawar, risin sama sekali tidak ada obatnya. Ditambah lagi, gejala keracunan senyawa ini tampak seperti gejala-gejala penyakit umum lainnya sehingga sangat sulit untuk mengenalinya. Faktor-faktor inilah yang menjadikan risin alat pembunuh paling populer di kalangan agen rahasia. Dan diyakini itulah yang terjadi pada Georgie. Dia dibunuh dengan risin.
Tetapi sampai hari ini belum terungkap jelas siapa pelakunya. Teori yang mengemuka adalah karena Georgie sebagai reporter berita BBC sering menulis dan menyiarkan berita-berita politik. Tulisannya yang sangat kritis seringkali menyoal kebijakan-kebijakan politik di negerinya Bulgaria dan juga Uni Soviet, sehingga pemerintah dua negara itu menganggapnya sebagai ancaman stabilitas nasional. Akibatnya, Badan Intelijen Uni Soviet KGB diperintahkan untuk menghabisinya. Teori ini dikuatkan oleh Oleg Kaligan, mantan agen KGB yang diasingkan ke Amerika Serikat pada tahun 1991. Oleg mengklaim bahwa dia mengawasi program pembunuhan yang menargetkan Georgy Markov. Metode yang mereka gunakan adalah cakram logam kecil dengan resin di dalamnya. Logam ini diletakkan di ujung payung yang didesain secara khusus dan kemudian agen KGB akan mengikuti Georgie dalam perjalanannya ke kantor, menunggu dia berhenti di suatu tempat untuk kemudian menusukkan logam itu di belakang kakinya dan menghilang dengan segera. Menurut Oleg, logam kecil dengan resin di dalamnya ini sebenarnya dibungkus oleh lapisan lilin tipis untuk mencegah resin tumpah. Ketika logam ini telah masuk di dalam tubuh target, panas tubuh akan melelehkan lapisan lilin yang membuat racunnya terlepas ke aliran darah dan menewaskan target beberapa hari kemudian. Namun, meskipun cerita Oleg Kaligan semenarik itu, kepolisian Inggris tidak menemukan bukti kuat untuk mendukungnya. Dan hingga hari ini, belum ada yang secara resmi didakwa atas pembunuhan Georgy Markov. Saya Uncle Denny, see you to next story.